Jadi untuk proses atau jangka waktu pembudidayaan lobster ini, mulai indukan, waktu kita pelihara indukan itu nanti dia akan bertelur, ya, kemudian dia akan gendong telur selama 30 sampai 35 hari. Dia akan menetas, akan menjadi burayak. Nah, ini nanti burayaknya kita besarkan. Nah, salah satu keberhasilannya itu kan yang paling utama itu sebenarnya menurut saya, pengalaman saya, itu ada 3. Yang pertama itu kualitas air harus dijaga. Kualitas airnya itu harus dijaga, kemudian pola makannya, kemudian yang paling terpenting juga adalah kadar oksigen. Baik, selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Aden Manurung, biasa dipanggil Pak Manurung. Jadi farm saya ini juga saya bikin atas nama saya sendiri, Manurung Farm Lobster Air Tawar. Ya, jadi perlu saya sampaikan, saya itu berbudidaya lobster ini sudah saya mulai sejak tahun 2018. Jadi awalnya itu tidak langsung ke lobster, tapi saya sudah mencoba beberapa budidaya air tawar. Salah satunya lele, kemudian pernah di nila, kemudian yang terakhir itu adalah ikan gabus. Tapi dari tiga-tiganya budidaya itu saya rasakan profitnya nggak begitu menguntungkan. Karena apa? Karena memang budidaya itu, lele, gabus, dan sebagainya itu kan komoditas umum. Artinya pasar ditentukan oleh harga. Setelah itu saya mencoba berpikir untuk beralih ke usaha budidaya lobster air tawar. Alamat saya di Dusun Pukaf, Desa Gerangan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ya, saya asli dari Medan. Saya orang Batak, saya pendatang. Saya pendatang di sini. Nah, jadi setelah saya mencoba beberapa budidaya dan saya rasakan hasilnya itu tidak begitu menguntungkan, kemudian saya beralih ke lobster. Awalnya itu saya hanya ingin coba-coba dulu. Jadi artinya di awal saya budidaya itu tidak langsung bisa berhasil. Saya mengalami kegagalan juga. Kegagalan di awal-awal itu lumayan besar. Tetapi itu bukan membuat saya menjadi patah semangat. Justru sebagai bahan pemacu semangat saya dan ingin belajar terus untuk budidaya lobster. Kemudian setelah gagal pertama, saya ulangi yang kedua, juga gagal. Karena apa? Karena saya memang belum memiliki ilmu terkait dengan budidaya lobster air tawar. Kemudian saya ulangi lagi yang ketiga, dalam kurun waktu 1 tahun, dalam tahun 2018 itu saya mencoba 3 kali. Nah, akhirnya di percobaan yang ketiga, itu dari 100 indukan masih gagal, tapi 50%. Kemudian yang 50% itu saya kembangkan, dan akhirnya sampai sekarang bisa berkembang seperti yang sekarang ini. Ya, jadi kegagalan saya itu karena memang awal itu saya hanya modal nekat, tidak ada ilmu, tidak pernah melihat pembudidaya lobster, cuma lihat di media sosial, lihat di YouTube, lihat di Facebook, kemudian saya langsung pesan indukan, saya pelihara, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Tetapi berbudidaya lobster ini memang bisa dibilang mudah, bisa dibilang sulit. Ya, sulitnya itu kalau kita belum memahami cara-caranya, tekniknya seperti apa. Namun setelah kita bisa mempelajari, ya ternyata mudah. Yang ketiga kali itu memang saya langsung menemui mentor-mentor yang senior-senior. Salah satunya ada mentor yang mementori saya, itu dari 2 wilayah, dari Jawa Tengah dan dari Jawa Timur. Itu dulu mentor saya yang pertama itu. Nah, jadi keputusan saya terakhir untuk memilih berbudidaya lobster ini kan karena saya lihat lobster ini masih langka, pembudidaya sedikit, sementara saya lihat di media sosial itu permintaan banyak, misalnya ke restoran atau ke orang-orang yang ingin berbudidaya. Nah, jadi saya terpanggil untuk tertantang untuk ikut berbudidaya. Itu awal-awalnya. Dan yang paling membuat saya lebih senang untuk berbudidaya lobster ini, no cost. Jadi rendah untuk biaya berbudidaya, tetapi profitnya tinggi. Ya, jadi misalnya dari segi pakan itu
mudah didapat karena kan saya memakai pakan itu pakan alami, biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, kemudian protein hewani, misalnya ayam, daging ayam, misalnya lele, misalnya usus, cacing, itu jadi mudah didapat dan murah. Itu kenapa saya kok tertarik berbudidaya lobster. Jadi untuk proses atau jangka waktu pembudidayaan lobster ini, mulai indukan, waktu kita pelihara indukan itu nanti dia akan bertelur, ya, kemudian dia akan gendong telur selama 30 sampai 35 hari. Dia akan menetas, akan menjadi burayak. Nah, ini nanti burayaknya kita besarkan. Nah, burayak ini atau anak lobster ini nanti sudah laku mulai dari ukuran 1 inci, 2 inci, 3 inci, itu kita jual per ekor. Tetapi kalau untuk 4 inci ke atas, itu kita jual per paket karena itu sudah masuk kategori indukan. Oh iya, dari mulai gendong telur sampai kita panen untuk usia untuk ukuran 5 in itu membutuhkan 7 sampai 8 bulan. 7 sampai 8 bulan. Itu sudah ukuran 5 in. Tetapi kan usia 2 bulan pun sudah bisa dijual, sudah laku. Yaitu 1 inci 2 bulan. Nanti 2 inci, 3 inci itu sudah laku tersesuai. Jadi selama saya berbudidaya lobster air tawar kurang lebih 5 tahun berjalan ya, 6 tahun berjalan ya, itu saya belum pernah mengalami yang namanya kena penyakit, belum pernah. Kalau kematian karena wajar, misalnya alami gitu, biasa, ya biasa. Tapi kalau secara massal saya belum pernah mengalami. Setelah saya memahami dan setelah saya bisa mempelajari trik-trik untuk berbudidaya. Nah, salah satu keberhasilannya itu kan yang paling utama itu sebenarnya menurut saya, pengalaman saya itu ada 3. Yang pertama itu kualitas air harus dijaga. Kualitas airnya itu harus dijaga. Kemudian pola makannya, kemudian yang paling terpenting juga adalah kadar oksigen. Kadar oksigen terkandung di dalam air. Kenapa kadar oksigen itu penting? Karena lobster itu kan merayap, dia tidak bisa berenang, sehingga dia tidak bisa mencari oksigen di permukaan. Nah, maka kadar oksigen di dalam air itu harus memang terpenuhi. Jadi lobster ini kan kalau di teori itu kan makan, ada yang bilang 3 kali sehari, ada 4 kali sehari, tapi pengalaman saya juga tidak. Cukup sekali sehari di sore hari. Karena saya sudah mencoba, karena lobster ini kan hewan nokturnal ya, hewan malam. Jadi dia beraktivitas di malam hari. Jadi kalau saya kasih makan di pagi hari pun, nanti pakan itu akan utuh. Karena lobster itu akan keluar, dia akan bersembunyi di tempat-tempat persembunyiannya, di shelter-shelter itu. Sehingga saya evaluasi, kok saya kasih pagi sampai sore kok pakan ini nggak berkurang. Artinya saya putuskan itu harus dimakani sore hari. Faktor kematian lobster ini kan salah satunya faktor stres. Yang paling utama itu adalah faktor stresnya. Tetapi nanti lobster ini kalau sudah dia bisa beradaptasi dengan air, dengan suhu, itu dia akan berhasil. Jadi untuk ukuran kolam itu tidak ada idealnya. Seberapapun kolam kita, mau 1 kali 1, mau 1 kali 2, bahkan 4 kali 6, bahkan 5 kali 10, itu tidak menjadi faktor. Nanti kita tinggal menyesuaikan jumlah lobster yang kita masukkan. Kalau pengalaman saya selama ini, itu 1 meter persegi untuk indukan itu bisa saya isi 3 set sampai 5 set untuk 1 meter persegi. 1 set itu isi 10. Kalau dari saya 4 jantan, 6 betina, itu 1 set. Jadi kalau 1 meter persegi itu bisa diisi 30 sampai 50 ekor. Kalau di teori kan 3 sampai 8. Nah, tapi saya mencoba mempraktekkan itu tingkat kematian dan kanibalismenya tinggi. Kemudian untuk bibit itu 1 meter persegi ya, ukuran 2 inci itu bisa diisi 100 sampai 150 ekor 1 meter persegi. Tetapi dengan catatan itu nanti tiap bulan harus disortir. Jadi yang besar-besar diambil, disendirikan lagi. Jadi lobster itu kan gendong telur 35 hari. Kemudian nanti kan dia menetas jadi burayak. Nah, yang kita ambil bukan burayaknya, tetapi indukannya yang kita keluarkan, kita kawinkan lagi. Nah, burayak kita biarkan di situ sampai paling tidak 2 bulan, sampai ukuran 1,5 sampai 2 in. Nah, setelah itu nanti baru kita pindah ke kolam pembesaran. Nah, tapi pengalaman saya sampai saat ini, belum saya pindah ke kolam pembesaran sudah habis beri orang. Waktu saya berbudidaya di 2018, di awal-awal itu, di akhir 2018 itu sudah berhasil.
saya sudah berhasil untuk membudidayakan. Tetapi seiring berjalannya waktu 2019 itu kan kena wabah pandemi COVID sama tahun 2020, sehingga kolam saya itu over. Gua ada yang menetas, gua ada yang besar, sampai saya itu hampir putus asa, ini mau saya apakan, kok badai sekali. Nah kemudian di awal 2021 saya mencoba mempostingnya di Facebook, di Instagram, di WA, dan saya keluar ke teman-teman itu pembeli itu langsung banyak, sehingga saya terpacu semangat, wah ternyata lobster ini laku, maka saya bersemangat sekali untuk mengembangkan.